Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jurnal. Jurnal adalah transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, terus bukti kas masuk, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk jurnal dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut dengan jurnal atau Book of Original Entry. Jenis jurnal terdapat dua, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal umum atau biasa disebut juga dengan general jurnal digunakan ketika jenis jurnal perusahaan masih sedikit. Lalu untuk jurnal khusus atau spesial jurnal digunakan ketika perusahaan berkembang dan jenis transaksi semakin banyak sehingga jurnal umum harus dipecah. Terus, pemecahan jurnal umum menjadi jurnal khusus dilakukan karena untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama dengan frekuensi tinggi, lalu mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan mempermudah pengelompokan transaksi yang dicatat, lalu memungkinkan juga pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal oleh beberapa orang sehingga efisiensi pekerjaan meningkat, lalu untuk menciptakan pengendalian internal yang lebih baik dan pencatatan transaksi. Terus untuk prinsip dasar melandasi perancangan jurnal, yaitu jumlah jurnal harus memadai untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan utama seperti penerimaan kas. Lalu untuk penggunaan jurnal juga berkolom memungkinkan untuk posting ke buku besar cukup dilakukan satu kali. Lalu juga nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening dalam buku besar. Terus kolom-kolomnya juga dalam jurnal dirancang untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dan ke rekening buku besar. Lalu, jurnal harus dirancang agar meminimalisirkan pekerjaan menyalin informasi dan dokumen sumber. Sebagai contoh, faktur penjualan digunakan sebagai sumber informasi. Terus, untuk hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal harus ditetapkan agar pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat dipastikan, seperti hubungan antara jurnal penjualan dengan faktur dan bukti pengiriman. Selanjutnya, untuk langkah-langkah perancangan jurnal, yang pertama yaitu studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan untuk memahami jenis transaksi yang terjadi. Yang kedua, pembuatan jurnal standar untuk transaksi dengan frekuensi tinggi. Lalu yang ketiga, perancangan jurnal yang mencakup kolom-kolom yang disesuaikan dengan tingginya frekuensi transaksi. Terus saya juga akan membahas tentang jenis jurnal khusus. Yang pertama, ada jurnal penjualan, yaitu mencatat penjualan barang dagangan dengan secara kredit. Terus jurnal pembelian untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Terus untuk jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat penerimaan kas dari hasil penagihan piutang dan sumber lainnya. Terus untuk jurnal pengeluaran kas, mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran utang dagang, pengisian kembali kas kecil, pembayaran gaji, dan pelunasan utang. Terus untuk jurnal umum atau memorial, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus seperti pembebanan biaya penyusutan, alokasi biaya, pembagian dividen, penyusunan, dan koreksi. Selanjutnya, ada beberapa metode pencatatan data ke dalam jurnal. Di antaranya, yang pertama, informasi dari dokumen sumber disalin ke dalam jurnal secara manual dengan menggunakan tangan. Lalu, informasi disalin ke jurnal menggunakan mesin pembukuan. Lalu, jurnal dapat berupa arsip dokumen sumber yang disusun berdasarkan waktu terjadinya. Lalu, dokumen sumber dimasukkan ke dalam komputer dan diproses secara digital. Lalu, untuk metode pencatatan data dalam jurnal dengan mesin pembukuan, yaitu melibatkan yang pertama dokumen sumber yang diproses menjadi jurnal, lalu data dalam jurnal diposting ke buku besar dan buku pembantu sesuai kebutuhan. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.